Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak Abdul Aziz Baswedan yang mengundang saya ke sini, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Khalid Said dan seluruh staf Travel Al-Aziziyah. Mudah-mudahan umur kalian semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan pekerjaan kalian juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya mengucapkan hormat saya kepada kawan saya, saudara saya, sahabat setia saya, Ustaz Fuad Baswedan hafizahullah taala. Alhamdulillah kita semua kumpul di tempat ini. Insya Allah ini termasuk dari acara yang baik yang didukung oleh agama kita, yang didukung oleh syariat kita, karena ini berkaitan dengan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah haji dan umrah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, keberadaan travel di negeri ini, keberadaan travel di negeri ini, secara khusus Travel Aziziyah, di sini bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan dunia, akan tapi juga untuk membantu umat Islam agar mereka bisa melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Dan kita semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji kepada hamba-hambanya yang mampu. Pada kesempatan yang singkat ini, karena waktu saya juga terbatas, mungkin sedikit akan saya jelaskan tentang beberapa keutamaan haji dan umrah, dan ini sebagai motivasi untuk yang belum haji dan juga untuk yang belum umrah. Mudah-mudahan hatinya tergerak untuk melaksanakan ibadah itu, dan untuk yang sudah melaksanakan ibadah haji di bawah surah Amma Yatasaalun. Nah, itu sudah mendekati. Jadi kita nggak menjelaskan apa di dalam surah apa, akan tapi termasuk dari apa? Dari surah-surah yang setelah Amma. Kalau dari atas turun ke bawah setelah Amma, atau dari bawah naik ke atas setelah Qul a'udzu birabbin nas. Di dalam surah Al-Buruj, di dalam surah Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Apa ayatnya yang tentang hari Arafah? Ada enggak kira-kira? Ada. Apa? Wal yaumil ma'ud. Jazakallahu khair. Setelah itu wal yaumil maw'ud, demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi hari kiamat.
Kemudian wa syahidin wa mashhud, demi hari yang menyaksikan, syahid, wa mashhud, demi hari dan demi hari yang disaksikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sendiri yang menafsirkan ayat ini. Sebelumnya harus dipahami, tidak semua ayat ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hanya sebagian ayat yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jikalau ada ayat yang ditafsirkan oleh Rasulullah, nggak ada tawar-menawar lagi di sini. Jadi kadangkala kita mendengar ada beda pendapat antara ulama, ya, dalam makna ayat tertentu. Yang ini mengambil pemahaman dari Ibnu Katsir, yang ini mengambil tafsir Al-Qurtubi, yang ini menjelaskan dari tafsir As-Sa'di dan lain sebagainya. Akan tapi jikalau ada ayat yang sudah ditafsirkan oleh Rasulullah, itu tidak ada tawar-menawar lagi, itu yang harus dipegang dan itu yang harus dipahami. Termasuk dari ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat Al-Buruj yang berbunyi wa syahidin wa mashhud, demi hari yang menyaksikan dan demi hari yang disaksikan. Di dalam Sunan Tirmidzi rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud dari demi hari yang menyaksikan adalah hari Jumat, dan demi hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Karena hari tersebut disaksikan oleh umat Islam dan disaksikan oleh semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu membanggakan hamba-hambanya yang sedang wukuf di tanah Arafah di hadapan malaikat-malaikatnya Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita bersyukur bagi yang sudah berhaji, bersyukur bahwa aku pernah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan hajiku itu termasuk dari haji yang mabrur, yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum berhaji, bersungguh-sungguh dalam doanya, ya Allah, mudahkanlah untuk aku berhaji melaksanakan ibadah ini yang sangat Engkau cintai. Dimanfaatkan waktu-waktu yang mustajab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, biiznillah insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, yang bisa saya jelaskan pada kesempatan yang mulia ini tentang keutamaan haji dan umrah. Kalian semua mungkin sudah sering mendengar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang populer, yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji, kemudian di hajinya itu dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, yang ia ucapkan hanya zikir kepada Allah, doa kepada Allah, tilawatul Quranul Karim, perkataan-perkataan yang baik, kemudian tidak melaksanakan perilaku yang tidak baik, perilaku yang jahat, tetap konsentrasi terhadap manasik haji. Dan itu harus diketahui dari sunnah-sunnah Rasul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadisnya yang lain menjelaskan apa? Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian, dalam arti laksanakanlah haji kalian, laksanakanlah umrah kalian sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dari syarat-syarat diterimanya al-amalus salih atau ibadah. Nah, ini digarisbawahi. Semua ibadah, hadirin yang dirahmati Allah, semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dua syarat. Yang pertama, ikhlas
karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Jangan melaksanakan ibadah haji semaunya dia. Saya mau melaksanakan ini, kemudian mau melaksanakan itu, ibadah ini, ibadah itu, sementara itu semua tidak disyariatkan atau tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam hajinya dan juga umrahnya. Ini sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di Travel Al-Aziziyah juga didirikan seperti training atau pelatihan, betul nggak Bapak Farid? Ya. Jadi ada bimbingan sebelumnya kan, seperti apa namanya yang dikatakan ta'limul manasik, dan seperti itu kan, seperti sebelum jamaah berangkat haji atau sebelum jamaah berangkat umrah itu ada pembekalan. Ini maksud yang baik, tujuan yang baik, agar jamaah haji ini atau jamaah umrah ini benar-benar memahami manasiknya, kemudian dilaksanakan. Setelah itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi jikalau hanya ikut-ikutan, haji ikut-ikutan, umrah ikut-ikutan, Anda bisa namanya ikut-ikutan. Harus dipahami dan itu mudah untuk dipahami karena secara umum yang namanya agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah di hadis yang lain, inna hadzal din yusr. Sungguhnya agama ini adalah agama yang mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk dilaksanakan. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, kemudian dia itu tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor dan juga tidak berperilaku dengan perilaku yang tidak baik, konsentrasi terhadap manasiknya, maka ia akan kembali ke kotanya atau ke negerinya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci dari semua dosa. Saya mengatakan dari semua dosa, walaupun al-kabair, walaupun dosa-dosa yang besar, jikalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah suci, secara otomatis dosa-dosa yang kecil setelah dia pulang dari ibadah haji, secara otomatis dosa-dosa yang kecil terhapus semua. Sementara dosa-dosa yang besar tinggal membutuhkan taubat. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh di tanah suci, kemudian ia kembali ke negerinya dalam keadaan bersih dari semua dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini juga alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Kita bisa bersilaturahim yang sudah saling mengenal, tambah kenal, tambah dekat. Yang belum mengenal, di sini tempat untuk mereka saling mengenal, dan ini silaturahim di antara kita. Agama kita Islam, syariat kita Islam sangat memerintahkan kita untuk bersilaturahim, dan tidak ada ruginya sama sekali kalau kita melangkahkan kaki untuk bersilaturahim. Yang rugi itu yang gak pernah melangkahkan kaki untuk bersilaturahim. Akan tapi jikalau kita selalu melangkahkan kaki kita untuk bersilaturahim, maka di sini kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Di hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Jadi barang siapa yang ingin untuk umurnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada umur yang diberkahi Allah, ada umur yang tidak diberkahi Allah. Umur yang diberkahi Allah, walaupun dikatakan pendek, akan tapi sudah menghasilkan banyak dari pahala,
dan juga sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam ibadah yang ia laksanakan. Itu umur yang diberkahi, walaupun pendek. Ada umur yang tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah umur fulan si fulan ini panjang. Berapa panjangnya umur itu? 150 tahun, Masya Allah. 150 tahun, akan tapi dosanya lebih daripada 150 tahun itu. Dosanya lebih banyak daripada pahala yang ia dapatkan. Dan bisa jadi dalam umur yang panjang itu ia mendapatkan murka Allah, bukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini umur yang tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umur kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya Subhanahu wa taala. Umur kita insya Allah akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala jikalau kita bersilaturahim. Kata Rasulullah tadi, barang siapa yang ingin umurnya diberkahi Allah dan rizkinya dilapangkan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dilapangkan, diluaskan dengan mendapatkan tambahan jumlah dan tambahan berkah. Dari segi nilai, rizkinya bertambah, dan dari segi berkah juga bertambah. Ini rizki yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan rizki tersebut dia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksiat kepada Allah dengan rizkinya, dengan hartanya, tidak. Akan tapi bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah lewat hartanya, dengan hartanya. Ini harta yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bisa ia nikmati di dunia dan juga hasilnya sangat baik di akhirat nanti. Barang siapa yang ingin untuk umurnya diberkahi Allah dan rizkinya dilapangkan dan diluaskan oleh Allah dengan pemahaman yang kita jelaskan tadi, hendaklah ia bersilaturahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini dan berkumpul bersama, juga bersilaturahim di antara kita. Mudah-mudahan umur kita diberkahi Allah dan juga rizki kita diberkahi Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang kita fahami dan juga dari apa yang kita dengar tadi ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.